Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai belajar kali ini, yaitu dimulai dari bab yang pertama dalam ilmu nahwu adalah babul kalam. Namun sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita mengirim Fatihah dulu buat guru-guru kita, orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Juga terkhusus itu buat para musannif dan mu'alif kitab yang akan kita kaji dengan tawasul atau dengan Fatihah. Semoga Fatihahnya sampai dan yakin akan sampai. Semoga dengan berkahnya kita dipermudah dalam belajar. Al-Hadid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja. Di dalam bab pertama ilmu nahwu ada babul kalam. Kita bahas di bab jurumiyah ya. Babul kalam. Kalam. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kalam, alangkah baiknya dan harus khususnya bagi para pemula untuk mengetahui terjemahan kata demi kata agar kita lebih mudah mempelajari bahasanya, karena ini adalah bahasa Arab atau bahasa luar negeri ya. Jadi untuk mempermudah belajar satu bahasa, kita itu harus tahu arti perkataannya dan juga harus tahu istilah-istilahnya. Contohnya ini adalah kalam. Kita itu akan membahas kalam. Kalam itu bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah kalimat sempurna. Saya berikan contoh ya, kalimat sempurna. Langsung saja ke kalimat. Kalau dikatakan kalimat, ketika di bahasa kita kan adalah artinya kata. Saya contohkan kalimat sempurna bahasa kita. Saya makan roti. Nah ini kali ini, saya makan roti ini, kalau bahasa Indonesia ini sudah disebut kalimat. Otomatis akan ada kata-kata. Kata saya, kata makan, dan kata roti. Berarti ini adalah ada 3 kata, atau dalam bahasa Arab ada 3 kalimat. Kalau di bahasa Arab kan akaltul khubza ya. Akal tu saya telah memakan. Ini ada 2 kalimat. Ada kalimat akala dan ada kalimat tu yang berbentuk dhamir, kata ganti ada khubza. Ini 3 kalimat. Sekali lagi agar nantinya lebih mudah memahami, ketika dikatakan kalam maka disebut kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Ketika dikatakan kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesianya. Kita langsung saja kalam. Babul kalam. Kalam itu sudah kita ketahui tadi adalah kalimat sempurna. Untuk terbentuknya suatu kalimat sempurna maka perlu 4 unsur. Di sini ada lafaz, murakkab, mufid, dan wadha. Kita bahas satu persatu. Lafaz. Secara definisi atau ta'rif, lafaz itu huwas sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, yaitu suatu ungkapan atau suara ya, suatu ungkapan yang mengandung, mustamil itu mengandung, ala ba'dil hurufil hijaiyah, mengandung sebagian huruf hijaiyah atau huruf ejah-ejahan yang 28 itu. Contoh, saya di sini beri contoh Zaidun. Ada kata Zaidun. Zaidun ini sudah termasuk lafaz. Mengapa termasuk lafaz? Karena ada kata zai, ada kata ya, dan ada haraf zai, ada haraf ya, dan ada haraf dal. Begitupun kitabun, ada kaf, ada ta, ada alif, juga ada ba. Masjidun, mim, terdiri dari mim, sin, jim, dan dal. Berarti zaidun, kitabun, masjidun, dan bahasa-bahasa Arab yang lainnya itu sudah termasuk lafaz. Ya kita praktek aja ke sini. Kata-kata babun ini sudah termasuk lafaz. Karena ada kata ba, ada harap ba, ada harap ba, ada alif, ada ba. Al-kalam ini juga lafaz, ada hamzah, ada lam, ada kaf, ada lam alif, dan ada mim. Ini semua adalah haraf-haraf hijaiyah. Itu untuk lafaz
Mungkin sedikit ada gambaran atau semoga bisa difahami ya. Intinya ungkapan bahasa Arab lah, seperti itu. Ungkapan yang isi ungkapan itu haraf-harafnya berisikan haraf-haraf Arab, haraf-haraf hijaiyah. Yang kedua murakkab, untuk satu atau syarat terbentuk suatu kalimat sempurna itu harus ada murakkab. Murakkab secara definisi huwa ma tarakkaba min kalimataini fa aksara, yaitu satu ungkapan yang tersusun dari dua kalimat ataupun lebih. Saya ulang, satu ungkapan yang tersusun dari dua kalimat ataupun lebih. Ya, saya beri contoh aja ke sini. Babul kalam. Ini ada kata-kata babul kalam. Ini sudah murakkab. Mengapa murakkab? Karena tersusun satu ada kalimat babun, dua ada kalimat al-kalam. Berarti sudah dua kalimat. Maka ini sudah termasuk murakkab. Wasautu. Nah, wasautu. Ini sudah juga termasuk murakkab. Ada huwa dan ada asautu. Begitupun ke sini ada beberapa kalimat. Bahkan tarif sendiri huwa ma tarakkaba ini sudah murakkab. Ada huwa, ada ma, ada tarakkaba. Itu murakkab. Dalam murakkab itu banyak sekali jenisnya. Yang saya sebutkan di sini hanya 6 saja karena kebanyakan menyebutkan 6, meskipun masih banyak yang lainnya ketika digali dan digali. Satu, ada yang dinamakan murakkab isnadi atau dengan istilah tarkib. Sama, kalau murakkab itu isi maf'ulnya, kalau tarkib masdarnya. Tarkib isnadi. Isnadi itu apa? Menyandarkan satu kalimat terhadap kalimat yang lainnya. Menyandarkan kalimat fi'il terhadap fa'il atau menyandarkan mubtada terhadap khobar. Nanti akan kita tahu itu isnadi. Intinya menyandarkan satu kalimat terhadap yang lainnya. Contohnya di sini adalah doroba zaidun amron. Doroba telah memukul, ini adalah kalimat fi'il. Zaidun, siapa Zaidun? Zaid. Amron terhadap Umar. Ini disebutnya adalah tarkib isnadi. Apa? Menyandarkan kata doroba terhadap Zaid. Dan ini sudah disebut murakkab karena terdiri atau tersusun dari beberapa kalimat. Ada kalimat do, Zaid, dan Amar. Ada Zaidun qaimun. Saya beri contoh, Zaidun qaimun. Zaid. Kalau dalam dimaknai Zaidun utawi Zaid iku qaimun. Kalau di pesantren berbahasa Jawa seperti itu. Zaidun qaimun. Zaid ini adalah mubtada. Qaimun. Nah, ini menyandarkan kata qaim terhadap Zaid. Ini juga sudah murakkab. Kita tidak akan membahas tentang itunya ya. Intinya ada penyandaran lah. Itu. Zaidun qaim ini sudah termasuk murakkab karena ada dua kalimat. Begitupun alhamdulillah. Ini sudah murakkab karena ada kalimat hamdu, ada kata lillah. Yang kedua ada disebut murakkab idhofi. Idhofi itu menyambungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Menyambungkan idhofi itu menyambungkan kalimat dengan kalimat yang lain. Contoh saya di sini beri contoh ghulamu Zaidin. Kata ghulam dengan Zaid, kalau diartikan adalah pembantunya Zaid. Berarti menyambungkan kata pembantu dengan kata Zaid. Itu disebut idhofi. Ya contohnya saya punya motor saya. Nah, menyambungkan kata motor dengan kata saya itu disebut adalah tarkib idhofi atau susunan idhofi. Jadi menggabungkan kalimat lain atau menyambungkan menyambungkan kalimat lain, kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, itu disebut idhofi. Dalam bahasa Indonesia contoh ya tadi saya mobil saya. Ini kan menjadi satu kalimat. Kata mobil dengan kata saya. Nah, kalimat seperti ini kalau dalam bahasa Arab disebutnya adalah kalimat atau tarkib idhofi. Mungkin bisa difahaminya. Banyak gitu.
apalagi yang biasa ngingu-ngingu apa itu memelihara hewan, hewannya hewan yang mohon maaf, contohnya anjing. Makanya saya tuh tidak, aslinya bukan tidak suka anjing itu bukan karena najisnya. Satu karena najisnya ya, karena takut tidak bisa menjaganya. Kedua sering diidofahkan, siapa itu anjing soleh, anjingnya soleh jadi anjing soleh, saya yang disebut anjing. Itu seperti itu. Ya lanjut, mungkin idofi sudah bisa dipahami ya, intinya adalah menyambungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Ada yang disebut tarkib majzi, mazdi, ada susunan mazdi. Mazdi itu campuran, mencampurkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Intinya satu kalimat, dua kalimat dijadikan satu. Dua kalimat, dua ataupun tiga ya, dua kalimat dijadikan satu. Contohnya ini adalah ba'labaka. Ini yang sering kita temui di kitab-kitab. Ba'labaka itu gabungan antara kalimat ba'lun dengan bakun, dijadikan satu. Hadoro maut, ini gabungan atau ya gabungan antara kata hadoro dengan maut, ini jadikan satu nama daerah ya di Yaman ya itu. Atau di bahasa kita, nama-nama di kita itu sangat hampir semuanya tarkib majzi. Contohnya di kita lah, ada nama Ade. Mohon maaf bila ada yang sama. Ade dengan Rahman, dengan Rahmat. Ini kan dua nama, satu nama Ade, dua nama Rahmat. Digabungkan menjadi satu. Siapa nama dia? Ade Rahmat. Nah, Ade Rahmat ini kalau di dalam bahasa Arab disebut tarkib majzi. Itu banyak sekali di kita ya. Nanti ada perbedaan antara idhofi dengan majzi. Kalau idhofi itu menyambungkan, kalau ini menggabungkan. Contohnya mobil saya, itu menjadi kepunyaan nantinya. Kalau majzi itu campuran, dijadikan satu nama, dua nama atau tiga nama dijadikan satu. Yang keempat ada tarkib bayani. Bayan itu menjelaskan. Dalam tarkib bayani ada yang istilah na'at dan man'ut, nanti akan ada babnya. Na'at itu sifat, man'ut itu mausuf, yang disifati. Contoh, rajulun jamilun. Rajulun lelaki, jamilun yang ganteng. Nah, jamilun itu disebut na'at atau sifat, karena ganteng itu kan sifat. Sedangkan rajulun itu disebutnya man'ut. Itu rajulun itu man'ut. Ini berhubungannya dengan nanti cara pembacaan. Seandainya rajulun dibaca lun, maka ini kan jamilun. Rajulan jamilan, rajulin jamilin. Nanti itu akan ada babnya. Intinya yang kita bahas sekarang adalah susunannya. Ini ada dua kalimat, ada rajulun dan ada jamilun. Berarti ini sudah murakkab atau sudah tarkib. Cuman tarkibnya bayani, golongan na'at. Imro'atun jamilatun, perempuan yang cantik. Nah, solihatun, imro'atun perempuan solihatun yang cantik. Ini disebutnya na'at, imro'atun disebutnya man'ut. Atau ini sifat, ini mausuf. Namun kita bukan bahas itunya, kita bahas adalah adanya dua susunan atau adanya tarkib. Di sini bukan dua susunan, maaf ya, adanya tarkib ya antara imro'atun dengan solihatun. Yang ketiga ada badal dengan mubdal minhu. Contohnya Zaidun akhuka. Zaidun Zaid. Akhuka yaitu dulurmu. Zaidun Zaid akhuka. Siapa Zaid itu? Akhuka rupane dulur kamu. Nah, ini ada kata-kata Zaid dengan akhuka. Ini juga sudah termasuk tarkib. Terus ada atof. Yang kelima ada atofi. Atof menyambungkan. Atof itu menyambungkan. Kita akan lebih paham di bab atof nanti, semoga panjang umur ya. Atof itu menyambungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Contohnya aku dan kamu. Aku dan kamu itu menggabungkan. Di sini contoh Zaidun wa Amrun. Kata Zaid dengan kata Amrun. Ini juga sudah termasuk tarkib. Disebutnya atof atau ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Amrun disebutnya ma'tuf yang diatofkan atau yang diikutkan atau yang disambungkan, sedangkan Zaidun ma'tuf alaih yang diikutinya atau yang diatofinya. Yang keenam ada istilah tarkib adadi atau murakkab adadi. Adadi itu hitungan. Hitungan ini dalam bahasa Arab yang menjadi murakkab adadi adalah hitungan 11 sampai 19. Contohnya ahada asyara.
11. Nah, ini ada dua kalimat kan? Ada kalimat ahada dan kalimat asyara. Nah, ahada asyara ini sudah termasuk tarkib atau murakkab. Disebutnya murakkab adadi. Isna asyara, sab'ata asyara, salasata asyara. Intinya hitungan dari 11 sampai 19 itu disebut tarkib adadi. Dan cara pembacaannya itu mabnikan fathah ya, gitu. Untuk cara pembacaannya nanti di babnya ada. Intinya ada dua kalimat, satu kalimat ahada, dua kalimat asyara. Jadi ini sudah menjadi tarkib. Adapun apakah ini murakkab isnadi, idhofi, majzi, bayani, atfi atau adadi sudah termasuk kalam atau tidak, nah itu nanti ditinjau. Karena dari semua ini tidak disebut kalam. Tidak disebut kalam. Nantinya bisa dipahami di dalam bab mufid. Sebelum melanjutkan ini, lanjut kita ke mufid. Jadi salah satu syarat agar suatu kalimat bisa disebut, atau suatu kata atau suatu ungkapan bisa disebut kalimat sempurna, itu harus mufid. Apa itu mufid? Kita baca secara definisinya. Huwa ma afada faidatan yahsunus sukutu minal mutakallimi wasami'i alaiha. Huwa, mufid itu adalah adalah kalimat atau ungkapan afada faidatan yang berfaidah, kalimat yang bisa dimengerti. Maksud berfaidah itu kalimat yang bisa dimengerti. Maksud dimengerti itu bagaimana? Yahsunus sukutu minal mutakallimi wasami'i alaiha. Sekiranya si pembicara dan si sami adalah pendengar, yang diomongi ataupun yang ngomongi mutakalim yang ngomong ataupun yang diajak bicara sami itu telah diam. Maksud diam itu diam karena sudah pada mengerti. Jadi satu kalimat yang sudah tidak menimbulkan pertanyaan lagi, itu adalah mufid. Ya, contohnya di sini ada saya sebut tulis doroba Zaidun Amron. Ini kalimat kabar ya. Saya memberi kabar terhadap siapa, tetangga saya, atau kepada Mang Ade ini. Mang Ade, doroba Zaidun Amron. Zaid telah memukul Umar. Ini sudah disebut mufid. Karena apa? Mang Ade ketika dikasih tahu oleh saya bahwa Zaid memukul Umar, Mang Ade sudah tidak akan bertanya lagi. Oh iya, dipukul Umar. Adapun nanti ada pertanyaan lagi, kunaon? Kunaon. Mengapa itu beda lagi. Intinya Mang Ade itu sudah paham bahwa bahwa Zaid itu memukul Umar. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui apakah kalimat ini sudah mufid atau belum, ada kriterianya. Ini saya sebutkan ada dua ya kriteria. Seandainya ada yang banyak, yang lebih, ya gak apa-apa, saya ini sebutkan dua aja. Kriteria satu kalimat telah disebut mufid. Satu, harus tarkib isnadi. Tadi di atas sudah ada ya. Tarkib isnadi, menyandarkan satu kalimat terhadap kalimat yang lainnya. Tarkib isnadi itu ada dua macam. Ada satu yang terdiri dari jumlah fi'liyah, ada yang terdiri dari jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu satu ungkapan atau satu kalimat yang diawali oleh kalimat fi'il. Contohnya ini doroba Zaidun Amron. Ini adalah satu kalimat. Ya, kalau bahasa Indonesia ya, satu kalimat. Itu dalam bahasa Arab maksudnya. Kalau bahasa Indonesianya adalah satu kalam ya. Kalau di bahasa Indonesia kan, ini doroba Zaidun Amron itu adalah sudah satu kalimat. Ini di bahasa Indonesia kan ya, sudah satu kalimat. Nah, ini kalimat doroba Zaidun Amron ini termasuk jumlah fi'liyah karena yang awalnya adalah kalimat fi'il. Lanjut saja. Jumlah fi'liyah itu ada dua macam. Ada yang lazim, ada yang muta'addi. Maksudnya fi'ilnya itu ada yang lazim, ada yang muta'addi. Lazim itu tidak memerlukan maf'ul, muta'addi itu memerlukan maf'ul. Untuk kriterianya nanti kita akan bahas. Cuman untuk sementara lazim itu semua pekerjaan yang dilakukan oleh
kriteria lazim itu semua pekerjaan yang dilakukan oleh semua anggota badan. Kalau muta'addi oleh sebagian anggota badan. Contohnya ini doroba. Doroba itu dilakukan oleh tangan. Berarti ini kalimat adalah muta'addi, memerlukan maf'ul. Kita kembali ke sini. Lazim, ketika lazim maka yang diperlukan ketika kita menyebutkan fi'il harus disebutkan fa'ilnya. Jadi untuk apa? Untuk satu kalimat akan disebut mufid ketika menyebutkan fi'il sudah disebutkan fa'ilnya atau pelakunya. Mana? Ja'a Zaidun. Ja'a telah datang. Siapa Zaidun? Zaid. Ja'a ini kalimat fi'il atau kata kerja. Zaidun ini adalah fa'il. Nah, kalimat Ja'a Zaidun ini sudah disebut mufid. Karena satu ada kalimat fi'il juga sudah disebutkan fa'ilnya. Dan ini Ja'a ini termasuk kriteria fi'il yang lazim. Karena Ja'a yang maksud datang itu kan otomatis semua anggota badan kita. Masa yang datang hanya tangannya saja atau kakinya saja? Lari kan semuanya itu yang lihat. Contoh yang kedua, Ja'a Nasrullah. Ada kalimat Ja'a, kalimat fi'il. Dua ada kalimat Nasrun, posisinya menjadi fa'il. Kalau dimaknai Ja'a telah datang, si Afa Nasrullah. Kalau ini kan bahasanya adalah Nasrullah itu mau dijadikan nama seseorang silahkan. Tapi kalau yang di Al-Quran itu Idza Ja'a Nasrullah, yang dimaksud Nasrullah di situ adalah ditakwil adalah pertolongannya Allah, bukan Allahnya yang datang. Tapi yang kita bahas bukan itunya. Yang dibahas di sini adalah kalimat Ja'a dan Nasrunnya. Ja'a itu kalimat fi'il, Nasrullah kalimat fa'il. Ja'a itulah fi'ilnya fi'il lazim, maka ketika sudah disebutkan Ja'a Nasrullah, maka kalimat ini sudah disebut kalimat mufid. Dan otomatis ketika sudah mufid berarti sudah kalam, dan ini kalimat sudah disebut kalam. Begitupun ini, begitupun ini. Yang kedua adalah jumlah ismiyah, berarti kebalikan dari tadi. Kalau jumlah fi'liyah adalah satu kalimat atau satu jumlah kalimat yang diawali oleh fi'il, kalau ismiyah adalah satu kalimat yang diawali oleh isim. Kriteria jumlah ismiyah bisa disebut mufid. Satu, ketika disebutkan mubtada sudah disebutkan khobarnya. Contoh, alhamdulillah. Alhamdu ketika kita tarkib di pesantren ya, dalam bahasa Jawa, alhamdu utawi sakehe puji, ada kode ya. Utawi sakehe puji, semua puji iku lillahi. Nah, kalimat alhamdulillah ini sudah disebut mufid. Mengapa sudah mufid? Karena sudah ada mubtada dan juga sudah disebutkan khobarnya. Tetapi kalau baru alhamdu saja itu belum mufid. Belum mufid, tapi sudah lafaz karena ini bahasa Arab. Nah, karena sudah disebutkan lafaz lillahi-nya, maka ini kalimat sudah disebut mufid dan sudah disebut kalam. Contoh kedua ada al-kalamu huwal lafdu. Al-kalamu kita tarkib menjadi mubtada. Ari kalam atau utawi kalam. Huwa itu ada yang mentarkib iku huwa utawi kalam. Tapi kalau kebanyakan ditarkib huwa itu dijadikan taukid. Al-kalam utawi kalam, huwa hiyo kalam. Dijadikan memperkuat ya. Iku al-lafzu. Nah, ini kalimat al-kalamu huwal lafzu, semua ungkapan ini sudah disebut satu kalimat atau sudah disebut kalam. Mengapa disebut kalam? Karena sudah mufid. Mengapa sudah mufid? Karena adanya mubtada. Mubtadanya telah disebut, juga khobarnya telah disebut. Seperti itu. Berarti kita bisa ketahui, dengan mempelajari atau memahami mufid ini, berarti kita bisa paham apakah semua murakkab itu mufid? Berarti tidak. Yang mufid itu adalah kalimat isnadi, kalimat tarkib isnadi. Mengapa tarkib isnadi? Karena satu ini golongan jumlah fi'liyah ya. Doroba telah disebutkan fi'il, fa'il dan maf'ulnya. Ini jumlah fi'liyah, golongan yang muta'addi yang memerlukan maf'ul. Terus ini contoh yang jumlah ismiyah atau yang kalimat diawali dengan isim. Ada penyebutan mubtada, setelah disebutkan mubtada disebutkan khobarnya. Zaidun ari Zaid eta qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun yang berdiri. Berarti ini sudah disebut kalam.
Doroba Zaidun sudah disebut kalam, Zaidun qaimun sudah disebut kalam. Mengapa disebut kalam? Karena satu jelas lafaz, dua murakkab karena tersusun dari Zaid dan qaim. Begitupun ini tersusun dari doroba, Zaid dan Amar. Juga sudah mufid karena sudah sesuai dengan kriteria mufid. Satu jumlah fi'liyah yang muta'addi telah ada fa'il dan maf'ul bihnya, sedangkan yang jumlah ismiyah telah disebutkan mubtada dan khobarnya. Begitupun alhamdulillah. Mungkin bisa difahami. Yang terakhir wadho. Kalau wadho itu ada yang mentafsiri fassarahu, ada yang mentafsiri adalah al-qasdu. Jadi bicaranya itu harus punya tujuan. Harus punya tujuan, tidak asal ceplak atau tidak asal ceplak atau bukan orang yang tidur, bukan wadho itu orang yang tidur. Itu. Atau ada yang menafsiri wadho itu lebih fasnya itu adalah wad'ul arabi. Maksud wad'ul arabi itu bagaimana? Wad'ul arabi itu adalah intinya setiap kalimat, ingat kalimat ini yang dimaksud adalah kata atau setiap kata yang digunakan oleh orang Arab. Saya beri contoh di sini kata kitabun. Kitabun kalau di bahasa kita kan adalah buku. Jadi orang Arab kalau menyebut buku itu adalah dengan kalimat kitab. Maka kitab itu adalah sudah wadho, sudah berbahasa Arab. Sayyarotun. Sayyarotun itu apa? Kalau bahasa kitanya mobil. Jadi kata sayyarotun itu adalah satu kalimat atau satu kata yang telah digunakan atau yang dijadikan kosakata bahasa Arab. Jadi wadho itu satu kalimat yang dijadikan kosakata bahasa Arab, dijadikan bahasa Arab. Berarti ada yang Arab asli, nanti ada yang asli Arab disebut asli Arab. Contohnya kitabun, ini asli bahasa Arab dari kata baya tubuh kitaban ya. Kitabun, ini bahasa Arab. Maaf tulisannya, saya ganti ya. Kitabun, ini bahasa orang Arab menyebut bukunya dengan kitab. Ada yang bukan Arab, berarti disebutnya adalah ajam. Ada yang ajam. Ajam itu bahasa di luar Arab. Bahasa di luar Arab, ya contohnya makan. Atau bisa juga bahasa ajam itu menjadi wadho. Bisa bahasa ajam, bahasa di luar Arab menjadi wadho. Contohnya mana? Laptop ya. Laptop. Aduh, tulisannya bagaimana? Laptop. Seandainya kata laptop ini kan bukan bahasa Arab. Bahasa yang bikin laptop, bahasa Inggris apa bahasa mana? Seandainya kata laptop ini dijadikan suku kata oleh orang Arab, maka laptop pun sudah menjadi wadho. Namun nanti akan berbeda dalam i'rabnya. Kalau i'rabnya itu adalah menjadi isim ghair munsharif. Laptop atau apa saja ya. Komputer atau apa saja. Intinya satu kata yang dijadikan bahasa Arab. Itu baik Arabnya Arab asli seperti kitabun ataupun Arab atau bahasa luar tetapi dijadikan kosakata bahasa Arab intinya. Jadi intinya wadho itu adalah satu kosakata atau kosakata bahasa Arab. Baik itu bahasa Arab asli ataupun bahasa selain Arab tetapi dijadikan kosakata bahasa Arab. Itu disebut wadho. Baiklah, jadi kesimpulannya adalah kalam atau satu ungkapan bisa disebut kalam atau bisa disebut kalimat sempurna ketika telah terkumpul satu lafaz adalah berbahasa Arab atau ada tulisan-tulisan bahasa Arab, 2 murakkab, 3 mufid, 4 wadho, dan barusan sudah disebutkan ya. Semoga ini bisa difahami dan semoga saya bisa memahamkan. Karena dalam belajar dan saya pesan dalam belajar ilmu-ilmu khususnya ilmu-ilmu ini, ilmu nahwu kan meskipun bukan tentang sholat, tetapi kita tidak akan bisa belajar sholat tanpa belajar ilmu nahwu. Seandainya kita mau menggali terhadap sumbernya, kita tidak akan bisa baca Quran tanpa belajar ilmu nahwu. Jadi ini ilmu yang sangat penting dipelajari bagi kita. Dan agar kita dimudahkan sebelum belajar tadi kita tawasul dulu terhadap
guru-guru, orang tua khususnya musonib, dan jangan lupa kita harus punya wudhu agar kita dimudahkan. Karena kadang dalam belajar ilmu-ilmu, meskipun semuanya juga ilmu Allah ya, dari Allah, kita belajar di suatu disiplin ilmu, khususnya di pesantren, itu ada yang kadang gurunya itu tidak terlalu fasih untuk menjelaskan, tetapi muridnya atau si pendengarnya itu bisa memahami. Ada yang gurunya itu fasih menjelaskan, tapi muridnya tidak terlalu memahami. Itu rahasia ilahi, karena al ilmu nurun, kan, ilmu itu adalah ibarat cahaya. Berarti bisa saja mungkin pak gurunya bukan musudan, bisa saja pak gurunya atau bisa saja muridnya yang bermasalah dengan apa-apanya, seperti itu. Tapi intinya kita tetap harus belajar dan anggap semua itu tidak ada yang susah, gitu. Agar sugesti kita tidak tersugesti. Contohnya saya dulu waktu di SD belajar matematika itu berat, sehingga saya susah belajar matematika. Bagi kurung pun tidak bisa dulu itu. Tamat SD tidak bisa, masih belum bisa, karena saya sudah tersugesti bahwa matematika berat. Padahal ketika saya tamat SD, saya belajar di pesantren, dan saya malah bisa bagi kurung di pesantren, malah mengetahui 1 kali 1 60 dalam ilmu astronomi. Ternyata tanamkan, selain kita jauhi maksiat, tanamkan bahwa belajar itu mudah, karena semua ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.